Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang Theory of Recent Action. Nah, saya sendiri Raihan Deno Faryadi, ada teman saya Angela Aleta, Dida Hilman, dan Reza Rahman. Nah, Theory of Recent Action ini teori di bidang kajian psikologi sosial yang diusulkan oleh Stepart et al. tahun 1988. Nah, dalam kajian psikologi ini memusatkan pada faktor penentu perilaku dan faktor determinannya, yaitu sikap terhadap perilaku atau attitude of toward behavior dan norma subjektif atau subjektif norm. Nah, TRA ini menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu memiliki niat atau keinginan untuk melakukannya. Jadi dia menjelaskan tentang perilaku yang berubah dan niat perilaku itu dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu terhadap perilaku tersebut. Nah, jadi latar belakangnya ditemukannya teori ini yaitu untuk memungkinkan peneliti memahami dan memprediksi perilaku dan menjelaskan hubungan antara sikap dan perilaku dalam tindakan manusia. Dan Theory of Recent Action ini menyatakan bahwa niat seseorang melakukan suatu perilaku adalah prediktor utama apakah mereka benar-benar melakukan perilaku itu atau tidak. Dan asumsinya adalah ya, niat perilaku ditentukan oleh dua variabel, yaitu sikap dan norma subjektif. Nah, norma subjektif ini termasuk di variabel ya nanti, yaitu kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat. Sedangkan kalau untuk sikap individu terhadap perilaku, itu berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut. Nah, teori of recent action ini dilakukan adalah menjelaskan bahwa perilaku dilakukan karena individu memiliki niat dan keinginan untuk melakukannya. Dan perilaku berubah berdasarkan hasil dari niat perilaku. Dan niat perilaku dipengaruhi oleh norma sosial dan sikap individu ya tadi ya. Sama aja sebenarnya, intinya seperti itu. Jadi ada faktornya, ada attitude dan subjektif norms, yaitu sikap dan norma subjektif. Dan habis itu akan menjadi behavioral intention, jadi kebiasaan. Nah, terus jadi kebiasaan. Jadi behavioral intention jadi kebiasaan. Selanjutnya ada variabel. Ada norma subjektif, yaitu kepercayaan individu mengenai perilaku yang normal dan dapat diterima dalam masyarakat. Selanjutnya juga ada sikap individu, yaitu sikap individu terhadap perilaku berdasarkan kepercayaan individu atas perilaku tersebut. Next. Boleh di next. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama ada perilaku. Perilaku adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh individu, organisme, sistem, atau entitas buatan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri atau lingkungannya yang mencakup sistem atau organisme lain di sekitar serta lingkungan fisik. Selanjutnya ada norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi individu terhadap tekanan sosial
yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Norma subjektif tidak hanya ditentukan oleh harapan orang-orang sekitar yang berpengaruh bagi individu, tetapi juga ditentukan oleh keinginan untuk mengikuti. Selanjutnya ada niat untuk melakukan perilaku. Niat untuk melakukan perilaku. Selanjutnya juga ada variabel eksternal. Variabel eksternal merupakan variabel yang dideklarasikan di luar fungsi dengan sifat dapat diakses oleh semua fungsi. Kalau tak diberi nilai, secara otomatis diinisialisasi dengan nilai dengan sama 0. Dari pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa praktik atau perilaku menurut teori of resonant action akan dipengaruhi oleh niat individu. Dan niat individu tersebut berbentuk dari sikap dan norma subjektif. Salah satu variabel yang mempengaruhi yaitu sikap dipengaruhi oleh hasil tindakan yang sudah dilakukan pada masa yang lalu. Sedangkan norma subjektif akan dipengaruhi oleh keyakinan akan pendapat orang lain serta motivasi untuk menaati keyakinan atau pendapat orang lain tersebut. Sederhananya, orang akan melakukan suatu tindakan apabila memiliki nilai positif dari pengalaman yang sudah ada dan tindakan tersebut didukung oleh lingkungan individu tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ya, bahwa sikap yang mempengaruhi perilaku melalui suatu proses pengambilan keputusan cermat yang memiliki alasan dan akan berdampak terbatas pada 3 hal, yaitu sikap yang dijanjikan, sikap yang dijalankan terhadap perilaku didasari oleh perhatian atas hasil yang terjadi pada saat perilaku tersebut dilakukan. Kemudian perilaku yang dilakukan oleh seorang individu tidak saja didasari oleh pandangan atau persepsi yang dianggap benar oleh individu, melainkan juga memperhatikan pandangan atau persepsi orang lain yang dekat atau terkait dengan individu. Kemudian sikap yang muncul didasari oleh pandangan dan persepsi individu dan memperhatikan pandangan atau persepsi orang lain atas perilaku tersebut akan menimbulkan niat perilaku yang dapat menjadi tindakan. Berikut teori of resonant action. Dari keyakinan perilaku, evolusi keyakinan. Ya, kemudian next. Lanjut. Jurnal yang kelompok kami gunakan bernama Journal of Retailing and Consumer Service dan judul Predicting Grand Product Konsumsi Using Theory and Rational Action yang dipublikasikan pada tahun 2016. Penulis jurnal ini adalah yang pertama Justin Powell dan Ashwin Modi dan Jayesh Patel. Next. Nah, tujuan memvalidasi TPB dan bentuk perluasannya serta TRA untuk memprediksi niat beli konsumen terhadap produk hijau di India. Jadi penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi teori of planet behavior atau TPB, bentuk perluasan serta teori of recent action atau TRA untuk memprediksi niat beli konsumen terhadap produk hijau di negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat kedua, yaitu India. Secara geografis, penelitian ini itu dilakukan di negara India dengan survei secara online untuk menjangkau banyak responden di seluruh India dengan lebih hemat biaya. Next. Lanjut. Nah, berikut sampel dari penelitian ini adalah orang dewasa, yaitu usia 18 tahun ke atas. Hal ini karena 18 tahun ke atas. Hal ini karena orang dewasa dianggap sudah memiliki kemampuan yang lebih besar untuk membandingkan dan mengevaluasi pilihan yang tersedia serta membuat pilihan. Peneliti memilih survei wawancara pribadi sebagai instrumen karena cara ini sangat akurat dan memberikan
waktu yang cukup bagi responden untuk berpikir sebelum mengisi kuesioner. Ukuran sampel yang diperlukan untuk peneliti ini dihitung berdasarkan Hire et al. 1998. Berdasarkan penelitian tersebut diperlukan 15-20 pengamatan per variabel. Next. Peneliti memilih survei wawancara pribadi sebagai instrumen karena cara ini sangat akurat dan memberikan waktu yang cukup bagi responden untuk berpikir sebelum mengisi kuesioner. Ukuran sampel yang diperlukan untuk penelitian ini dihitung berdasarkan R et al. Jadi ukuran sampel ideal di penelitian ini adalah 24 kali 20. Sama dengan 480 responden. Namun total jawaban yang digunakan adalah 521 respon, jauh lebih tinggi dari nilai yang direkomendasikan, setidaknya 400 menurut Boomsma pada tahun 1987. Next. Ya, metodologi penelitian. Peneliti mengumpulkan data primer yang berisi 521 responden dengan menentukan validitas melalui analisis faktor konfirmator atau konfirmatori faktor analisis atau CFA. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang telah divalidasi pada penelitian sebelumnya, yaitu skala tipe Likert 3 item dengan 5 poin untuk mengukur sikap terhadap pembelian produk hijau berdasarkan penelitian Taylor dan Tolp pada tahun 1995 dan Chen 2001 dan Mustafa 2006 dan 2009. Next. Kemudian akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Penelitian ini mengukur norma subjektif pada 4 item dengan skala Likert 5 poin yang diambil dari penelitian Dian et al. Pada tahun 2012. Yang selanjutnya adalah skala tipe Likert dengan 7 item dan 5 poin yang divalidasi digunakan untuk mengukur kontrol perilaku yang dirasakan yang diambil juga dari studi Dian et al. Tahun 2012. Skala untuk lingkungan sendiri selanjutnya diukur pada 5 item skala tipe Likert 5 poin yang diambil dari studi Kilborn dan Pickett tahun 2008. Selain itu, untuk niat pembelian, menggunakan tipe Likert 5 item dan 5 poin untuk skala produk hijau atau green product yang diambil dari penelitian Taylor dan Tolp pada tahun 1995 dan penelitian dari Lee, Mustafa, dan juga Cheng dan Chen tahun 2008. Peneliti dari jurnal ini sendiri menetapkan reliabilitas skala melalui penghitungan Cronbach alpha menggunakan SPSS. Peneliti juga menggunakan prosedur two-stage prosedur, yaitu tahap untuk melakukan analisis Sam-Amos. Pada tahap pertama, peneliti menetapkan kualitas dan kecukupan pengukuran melalui CFA dengan memastikan reliabilitas, validitas konvergen dan divergen, diikuti dengan menggunakan SAM untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel pada tahap kedua. Dengan demikian, sebagai langkah selanjutnya, model TBP dibandingkan dengan model Extended TBP dengan menguji hubungan EC atau Environmental Concern dan juga PI atau Purchase Intention secara langsung dan hubungan tidak langsung melalui variabel TBP sebagai mediator. Penelitian ini memiliki 7 hipotesis. Yang pertama adalah sikap terhadap pembelian produk hijau yang berhubungan positif dengan niat pembelian produk hijau. Kedua, norma subjektif berhubungan positif dengan niat pembeli produk ramah lingkungan. Ketiga, PBC berhubungan positif dengan niat untuk membeli produk ramah lingkungan.
Keempat, kepedulian terhadap lingkungan berhubungan positif dan sikap terhadap pembelian produk ramah lingkungan dan sebagainya seperti yang bisa dilihat pada presentasi. Jadi pada intinya, hasil penelitian ini adalah bahwa teori perilaku rencana atau Theory of Planned Behavior atau TPP yang diperluas memiliki prediksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan Theory of Destination atau teori tindakan beralasan atau yang disingkat TRA dalam mengatur pemesanan hijau. Sikap konsumen dan kontrol perilaku yang dirasakan secara signifikan memprediksi niat beli sementara norma subjektif itu tidak. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa TPB sendiri memediasi hubungan antara kepedulian lingkungan dan niat beli produk hijau atau green product. Penambahan konstruksi dalam model baru sangat berkontribusi untuk meningkatkan pemahaman tentang pembentukan niat beli produk hijau dan dapat menjadi variabel utama yang berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan informasi tambahan tentang pentingnya kepedulian lingkungan atau environmental concern dan pengaruhnya terhadap perilaku pembelian ramah lingkungan. Norma sosial mencegah konsumen dari bertindak atas sikap mereka terhadap produk hijau. Melemahkan hubungan langsung antara kepedulian lingkungan atau environmental concern dan minat beli atau purchase intention untuk produk hijau yang konsisten dengan Newhouse pada tahun 1990. Oleh karena itu, upaya perusahaan yang memproduksi produk hijau adalah dengan mempromosikan kampanye hijau untuk mengubah persepsi individu tentang produk hijau atau green product itu sendiri, sehingga mereka dapat memahami efek jangka panjang dari konsumsi produk hijau terhadap lingkungan. Jadi jika orang yang dikatakan penting atau orang yang memiliki kewenangan mulai mengerti hal atau fenomena ini, tekanan sosial akan mendorong orang lain untuk membeli produk ramah lingkungan. Selain itu, kepedulian lingkungan atau environmental concern juga mempengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan oleh konsumen India. Alasannya adalah bahwa kepedulian lingkungan atau environmental concern yang meningkat ini memotivasi konsumen untuk mencari alternatif yang berkelanjutan, menghasilkan pengetahuan yang besar tentang ketersediaan pilihan. Perilaku pencarian ini atau kegiatan pencarian ini juga membuat konsumen sadar akan banyaknya pilihan hijau atau pilihan produk hijau yang sesuai dengan preferensi merek mereka masing-masing. Hal ini akan mengurangi persepsi ketidaktersediaan produk hijau sejauh ini. Selain itu, para pembuat kebijakan harus mengembangkan intervensi publik yang menampilkan pesan tentang bagaimana konsumsi produk ramah lingkungan oleh konsumen yang peduli lingkungan berpotensi mengurangi masalah lingkungan itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih dan kami mohon maaf jika adanya kesalahan selama presentasi berlangsung.